Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita yaitu Ibu Prof. Dr. Marhama MPD, dan yang sama-sama saya hormati Ketua Kelas FIC Salman, dan yang saya hormati teman-teman semua yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang mana kita dapat hadir di perkuliahan pada hari ini. Salat bermakatakan salam yang mana tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur wa minad-dhalali ilal huda. Ini suara Halo, Irsal. Suaranya hilang. Ya, suaranya hilang, nggak kedengaran. Halo, Irsal. Mungkin sinyalnya kali ya, kurang bagus kali. Mungkin ada relawan menggantikan. Ya, silakan relawan siapa. Sebentar, coba saya hubungi saudara. Sebentar ya, Bu ya. Bentar. Apa? Mari.
Versa Sabina Iris. Oke, bismillah. Ada Irsal, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya masih. Nah, Oke, silakan baru saudara. nyambung lagi ya. Ya Allah, mohon Ya. maaf ini ada kendala di laptop. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi pada hari ini, yaitu tentang teknologi pembelajaran, sistem dan penerapannya dalam teknologi pendidikan. Di sini saya nggak sendiri, di sini saya sama saudara Megazin Salama dengan NPM 3119167. Next, boleh. Nah, di sini terdapat pembahasan yang bagian A, yaitu pengertian sistem. Sebelum kita melanjut ke penerapannya, kita harus mengetahui tentang pengertian sistemnya terlebih dahulu. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu systema. Dalam bahasa Yunani, yaitu systema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi dalam pengertian yang paling umum. Sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Nah, banyaknya definisi yang digunakan untuk menjelaskan arti kata sistem di antaranya, yaitu menurut Gagne dalam Briggs dalam Karti Soeharto, sistem sebagai suatu cara yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah itu untuk seluruh masyarakat, sebagian masyarakat, atau untuk seorang guru, dosen, instruktur saja. Bahkan Briggs sendiri mengatakan bahwa sistem adalah rencana kerja yang terpadu dari semua komponen sistem yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, itu pengertian dari sistem. Ada terusannya lagi, yaitu menurut dari Tatang M. Amirin dalam Umar Tirtaraharia dan lalu Elasula. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir sesuatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Nah, ada lagi, sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu menurut dari Tatang M. Amirin ya. Nah, di sini ada lagi menurut Belaha Banati dalam bukunya bahwa sistem adalah system in defined in the dictionary as of a symbol of object by some form of regular interaction of interdependence. Sistem adalah suatu kumpulan konsep dari objek yang satu untuk beberapa bentuk yang teratur, yaitu saling mempengaruhi atau saling bergantung sistem. Suatu organik atau menyusun keseluruhan jika menyinari sistem atau suatu alat penggerak sistem yang baru. Nah, itu menurut dari Belaha Banati. Nah, sistem menurut Miyarso 2007 adalah perpaduan antara sejumlah komponen yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri, namun saling berkaitan untuk mencapaikan tujuan bersama dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dengan ciri-ciri adanya tujuan yang keterbukaan, terjadinya transformasi, adanya mekanisme kendali yang mengatur kekompakan fungsi masing-masing komponen. Nah,
Dengan demikian, sistem dapat dikatakan sebagai suatu komponen atau unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain menuju ke suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sistem, merupakan suatu totalitas dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah, serta memiliki item-item pergerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lainnya, seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang beberapa sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Boleh di next. Nah, di sini terdapat ciri-ciri sistem gitu. Ciri-ciri sistem, adapun batasan yang diberikan terhadap sistem pada dasarnya ditandai dengan ciri-ciri tertentu sebagai diuraikan yang ada di ciri-ciri sistem tersebut. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, sistem selalu mempunyai tujuan. Misalnya, tujuan suatu lembaga pendidikan ialah untuk memberi pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu penjelasan dari tujuan. Nah, penjelasan dari fungsi-fungsi yang nomor 2. Adanya tujuan yang harus dicapai suatu sistem menurut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha tercapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu komponen-komponen. Demi terlaksananya masing-masing fungsi yang menunjang usaha tercapainya tujuan di dalam suatu sistem diperlukan adanya komponen-komponen yang melaksanakan masing-masing fungsi tersebut. Yang nomor 4, interaksi dan saling bergantung. Komponen-komponen dalam suatu sistem saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Kemacetan pada suatu komponen akan berpengaruh pada komponen yang lain dan sistem secara keseluruhan. Suatu sistem tidak berdiri sendiri. Ia menerima masukan dari sistem-sistem lainnya. Dan pada giliran sistem-sistem tersebut, keluaran yang dihasilkan oleh sistem tadi. Itu penjelasan di nomor 4. Nah, di penjelasan nomor 5, yaitu dikelilingi oleh sistem, itu tadi penjelasan nomor 5. Nomor 6 langsung ke proses transformasi. Setiap sistem mempunyai misi untuk mengubah masuk atau input menjadi keluaran output. Proses ini disebut proses transformasi. Nah, efek sinergitasnya, sistem memiliki efek sinergitas atau pengaruh keterpaduan yang diperoleh melalui perpaduan yang kokoh dan serasi antara komponen-komponen yang saling menunjang. Mekanisme umpan balik. Nah, di sini setiap sistem memiliki mekanisme umpan balik sebagai fungsi kontrolnya untuk menjaga mutu sistem. Yang terakhir yaitu bersifat relatif. Suatu sistem bersifat relatif sebab tergantung situasi atau lingkungan memandangnya. Sebuah sistem bisa dipandang sebagai subsistem, bisa pula dilihat sebagai suatu sistem, atau bahkan suprasistem. Nah, di sini ada pendekatan sistem, penjelasan dalam pendekatan sistem. Masih ke apa yang tadi di slide yang pertama. Cara berpikir dengan mempergunakan konsep sistem disebut pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah suatu proses pencapaian hasil secara efektif dan efisien atas dasar kebutuhan yang ada. Proses tersebut meliputi mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, alternatif pemecahan masalah, penilaian dan pelaksanaan alternatif, serta pemikiran dan revisi terhadap pemecahan masalah. Pendekatan sistem harus memenuhi persyaratan. Itu dari Banati 1991. Sistematik menyeluruh, sistematik berurutan terarah, sinergitas atau menjaminnya adanya nilai tambah di seluruh aspek kegiatan. Isomeristik menggabungkan hal-hal yang sesuai dengan kajian bidang. Nah, pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lainnya dalam masalah tersebut serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Nah,
Sedangkan cara berpikir yang selalu mengedepankan sistem apabila sudah melekat pada diri seseorang, maka ia disebut berpola pikir sistematik. Dalam buku Menyamai Benih Teknologi Pendidikan oleh Prof. Dr. Yusuf Hadi Miarso tahun 2007, 11 komponen sistem dalam kaitannya dengan teknologi pendidikan. Terdiri dari komponen fungsional dan komponen proses atau guru, media, sarana, cara belajar. Konsep dasar pendekatan sistem ditinjau dari pendapat menurut AICT, yaitu merupakan suatu proses pencapaian hasil tujuan logis dari pemecahan masalah dengan cara efektif dan efisien dan dianggap sebagai suatu metode ilmiah. Nah, teknologi pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang cukup kompleks dan memandang suatu masalah pembelajaran. Bidang teknologi pendidikan melakukan pendekatan sistem dengan menggunakan konsep ADDIA atau ASSURE, Assure, di mana konsep tersebut ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu masalah dilihat dari segi efisien dan efektivitasnya. Pendekatan sistem merupakan suatu metode ilmiah di mana proses pencapaian hasil atau tujuan logis dari pemecahan masalah dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Nah, menurut Regulate, pendekatan sistem adalah transaksi dari suatu urutan logis dari operasi untuk tujuan mengubah satu atau lebih faktor dalam suatu sistem. Penerapan pendekatan sistem ini dapat membantu mencapai suatu efek sinergitas di mana tindakan-tindakan berbagai macam yang berbeda dari sistem tersebut bila dipersatukan akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan terpisah bagian demi bagian. Nah, pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi. Untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lainnya dalam masalah tersebut, serta antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Keuntungan yang diperoleh apabila pendekatan sistem ini dilaksanakan dengan antara lain atau jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu jenis dan jumlah masukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga penghamburan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang sifat terbatas akan dapat dihindari. Yang kedua, proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif. Yang keempat, umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program. Jadi, berbagai kemungkinan yang tersendiri dapat diperhitungkan sehingga tidak ada yang luput dari perhatian. Nah, yang pertama, dalam pendekatan sistem upaya pemecahan masalah cara menyeluruh dilakukan dengan analisis sistem. Ada banyak batasan tentang analisa sistem, beberapa diantaranya yaitu satu, analisa sistem adalah proses untuk menentukan hubungan yang ada dan relevansi antara beberapa komponen atau subsistem dari suatu sistem yang lain. Dua, analisa sistem adalah suatu cara kerja yang dengan menggunakan fasilitas yang ada, dilakukan pengumpulan berbagai masalah yang dihadapi untuk kemudian dicari berbagai jalan keluarnya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu analisa sistem yang baik adalah satu, tentukan input atau output dasar dari sistem. Yang kedua, tentukan proses yang dilakukan di tiap-tiap tahap. Yang ketiga, rancang perbaikan sistem dan lakukan pengujian dengan feasibility atau cari yang memungkinkan, viability atau kelangsungan, cost, cari yang harganya murah atau terjangkau, effectiveness dengan input yang sedikit atau output besar. Buat rencana kerja dan penunjukan tenaga, inspeksi dan penilaian terhadap sistem yang baru. Di sini ada pendekatan sistem adalah suatu kesatuan dalam satu
a way of think atau filsafat sistem, yaitu sebuah paradigma baru dan dari persepsi dan penjelasan yang diwujudkan dalam gabungan berpikir holistik, tujuan mencari hubungan sebab akibat, dan proses penyelidikan yang fokus dengan titik sasaran yang menggambarkan suatu rancangan bangun atau unsur pendekatan sistem yang bermanfaat dan mudah diaplikasikan pada tugas manajerial dalam konteks merumuskan strategi. Nah, yang kedua, a method of technique of analysis atau analisis sistem. Yang ketiga, managerial style atau manajemen sistem. Nah, salah satu model sistem yang sangat umum adalah model masukan proses hasil, di mana antara masukan dan hasil terdapat sebuah proses yang memiliki banyak komponen yang saling bekerja untuk mencapaikan tujuan yang sama. Nah, mungkin itu tentang atau penjelasan dari pengertian dari sistem atau pendekatan sistem. Nah, untuk lanjutannya yaitu yang B, pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional. Itu akan dilanjutkan oleh Saudara Mega Zen Salama. Bisa langsung diteruskan? Udah muncul belum ya? Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran gitu. Kedengaran ya, silakan lanjut. Yang dan prosedur buat perjalanan Putus ya suaranya ya. Putus-putus. mencari jalan pemecahan lagi. Suaranya nggak jelas ya. Suaranya nggak jelas dan putus. Diam Mungkin sekarang. Saudara Irsal bisa dibantu lagi, Saudara Irsal, karena boleh, Mega Zen ya ada trouble ini. Saya akan teruskan untuk penjelasan yang B ya, karena mungkin jaringannya. Untuk yang B yaitu pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional. Nah, di sini poin dalam B ini, teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan masalah itu terjelma dalam bentuk semua sumber belajar yang didesain dan atau dipilih dan atau digunakan untuk keperluan belajar. Sumber-sumber belajar ini diidentifikasi sebagai orang, pesan, bahan peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. Proses analisis masalah, penentuan cara pemecahan pelaksanaan, dan evaluasi pemecahan masalah tersebut tercermin dalam fungsi pengembangan pendidikan dalam bentuk riset atau teori, desain, produksi, evaluasi atau seleksi, logistik, pemanfaatan, dan penyebarluasan atau pemanfaatan. Proses pengarahan atau koordinasi satu atau lebih fungsi-fungsi tercermin dalam fungsi pengelolaan pendidikan yang meliputi pengelolaan organisasi dan pengelolaan personal. Nah, teknologi pendidikan menggunakan 3 prinsip dasar, yaitu berorientasi pada si belajar, pendekatan sistem, dan pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Ketiga, prinsip tersebut menyarankan bahwa dalam proses belajar mengajar, si belajar hendak bertindak sebagai pihak yang aktif
dan dibuat aktif. Sedangkan teknologi instruksional atau pembelajaran adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Nah, proses analisis masalah dan mencari pemecahan, implementasi, dan evaluasi. Pemecahan itu diidentifikasi melalui fungsi pengembangan pembelajaran yang meliputi riset, teori, desain produksi, evaluasi, pemilihan pemanfaatan, dan penyebar luasan pemanfaatan. Nah, maka prinsip dasar teknologi atau instruksional atau pembelajaran dalam upaya pemecahan masalah-masalah belajar adalah sama dengan prinsip dasar teknologi pendidikan yang yakni pendekatan sistem berorientasi pada si belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Karena unsur pokok dalam teknologi pendidikan dan teknologi instruksional bukanlah peralatan sebagai pengertian kebanyakan orang, tetapi lebih memfokuskan pada belajar dan berbagai sumber yang diperlukan untuk belajar. Kedua unsur ini yakni belajar dan sumber belajar dalam operasional memerlukan kegiatan dan unsur-unsur inilah yang akhirnya menjelma menjadi 3 prinsip dasar teknologi pendidikan dan juga teknologi instruksional. Nah, dari uraian pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional di atas, maka ada hubungan yang erat antara teknologi pendidikan dan juga teknologi instruksional. Karena teknologi instruksional merupakan suatu subset teknologi pendidikan, di mana teknologi pendidikan sebagai suatu konsep yang lebih makro, bergerak dalam semua aspek belajar. Sedangkan dalam teknologi instruksional sebagai subset, teknologi pendidikan hanya bergerak dalam situasi di mana belajar bertujuan dan terkontrol. Itu pembahasan dari bagian yang bisa next ke slide selanjutnya. Gimana saudara JJ? Udah aman belum? Masih nggak ada sinyal katanya itu sama sebelumnya. Masih nggak ada sinyal ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya akan lanjutkan lagi ya ke bagian yang C. Atau nunggu saudara JJ? Lanjut. Lanjut aja ya. Oke, di sini di bagian C ada implikasi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional. Nah, sebagai yang telah diuraikan di atas bahwa pendekatan sistem mempunyai implikasi yang positif untuk berbagai bidang, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan dan sistem instruksional. Dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional, implikasi dari pendekatan sistem itu adalah adanya pengembangan model-model sistem instruksional. Nah, dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional, implikasi dari pendekatan sistem itu adalah adanya pengembangan model-model sistem instruksional. Dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional, implikasi dari pendekatan sistem itu adalah adanya pengembangan model-model sistem instruksional. Model sistem instruksional yang dikembangkan sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang digunakan, yaitu model prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Model PPSI adalah salah satu model pengembangan sistem instruksional yang berorientasi pada tujuan tersebut. Model PPSI terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama sampai dengan langkah keempat disebut langkah pengembangan. Sedangkan langkah yang kelima disebut langkah pelaksanaan program. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Perumusan tujuan ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu menggunakan istilah yang operasional. Yang kedua, berbentuk hasil belajar. Yang ketiga, berbentuk tingkah laku. Yang keempat, hanya ada satu tingkah laku. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan alat evaluasi pengembangan
ini harus melalui 2 tahapan, yaitu menentukan jenis tes yang akan digunakan dan menyusun item soal untuk menilai masing-masing tujuan instruksional yang khusus. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar. Penentuan kegiatan belajar ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menetapkan kegiatan belajar yang perlu dan tidak perlu ditempuh oleh siswa, kemudian perlu pula dirumuskan pokok-pokok materi pelajaran sesuai dengan jenis kegiatan belajar yang ditetapkan. Nah, langkah yang 4, merencanakan program kegiatan. Pada langkah ini disusun strategi proses pengajar, metode pengajaran, dan penyusun proses pelaksanaan evaluasi. Nah, langkah yang keempat itu adalah langkah yang keempat itu yaitu sampai yang disebut dengan langkah pengembangan. Nah, langkah yang kelima ini yaitu langkah pelaksanaan program. Apa langkah yang kelima ini? Yaitu melaksanakan program kegiatan. Langkah ini meliputi mengadakan praktek, menyampaikan materi pelajaran, dan mengadakan pasca tes atau evaluasi. Nah, itu dari langkah yang kelima, yaitu yaitu pelaksanaan program. Nah, langkah 1 dari 4 itu yaitu langkah pengembangan. Selesai langkah pengembangan, langsung ke langkah program. Nah, mungkin itu pembahasan yang cek. Nah, di sini ada kesimpulannya, boleh di next. Untuk kesimpulannya mungkin di situ saya hanya sedikit menaruh kesimpulannya yang fullnya yaitu terdapat di makalah. Kesimpulan dari keseluruhan uraian dalam pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai: 1. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyambut semua aspek belajar manusia. Yang kedua, teknologi pembelajaran adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Yang ketiga, pendekatan sistem adalah suatu proses pencapaian hasil secara efektif dan efisien atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan sistem instruksional adalah merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat menentukan keberhasilannya dan memecahkan masalah-masalah belajar. Yang kelima, implementasi pendidikan sistem dalam teknologi pendidikan dapat dilihat dalam 2 hal, yaitu sumber belajar sebagai sistem, dan yang kedua penerapan model pengembangan sistem pembelajaran. Nah, mungkin itu materi dalam makalah teknologi pendidikan yang kelompok 4 bisa sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang harus ditambahkan atau pertanyaan bisa langsung dijalankan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Dan mohon maaf jika baik teman-teman, tadi sudah disampaikan. Mungkin setelah Silakan ini yang ada ingin bertanya. pertanyaan atau mungkin tambahan dari Bu Marhamah dahulu. Oh ya. Oke, tadi itu sudah dijelaskan ya tentang pendekatan sistem atau sistem itu sendiri. Jadi memang di dalam kedengaran nggak suara saya? Jelas, Kedengaran suaranya? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Jelas. Bu. Jelas. Jadi kedengaran, oke. Jadi itu tadi sudah dibahas tentang sistem. Ya. Jadi sistem itu memang sudah dijelaskan bahwa komponen yang utama dari sistem itu adalah tujuan. Jadi memang tujuan itu yang menjadi patokan.
Jadi berdasarkan tujuan tadi itu banyak komponen-komponen yang misalnya dalam tujuan pembelajaran itu banyak komponen-komponen yang bisa atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Makanya kurikulum kita, misalnya kurikulum Anda pernah dengar nggak kurikulum 1975, kemudian kurikulum 2004, kemudian 2000, sampai sekarang 2013. Nah, itu kan semuanya ada tujuan. Nah, jadi teknologi pembelajaran itu di situ, tujuan itu yang merupakan komponen yang utama. Nah, jadi seluruh komponen-komponen yang di bawah tujuan itu, itulah bekerja sama untuk bagaimana supaya tujuan itu tercapai. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pembelajaran, untuk instruksional ya, kan ada pendidikan ya, teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran atau instruksional teknologi. Instruksional teknologi itu komponen utamanya adalah tujuan, kemudian tadi itu juga dijelaskan tentang model pembelajaran. Yang dijelaskan tadi itu tentang Azure sama ADI ya. Nah, sebenarnya banyak model-model pembelajaran itu. Nah, itu merupakan itu adalah rancangan. Nah, itu ya, kita kembali ke kawasan teknologi pembelajaran, masih ingat nggak? Yang pertama adalah desain. Nah, desain itu menggunakan model. Itulah modelnya, model Azure, kemudian model ADI tadi yang dijelaskan oleh teman Anda. Nah, itu jadi berdasarkan itu Irisal Bu yang jelasin Bu, bukan saya. Kita bikin pembelajaran tadi. Nah, di Indonesia tahun apa tadi modelnya? Yang di Indonesia model apa? Pengembangan pembelajaran instruksional ya, PPI. Jadi itu sudah dipakai di Indonesia. Kita sudah menggunakan itu. Jadi artinya sudah menggunakan teknologi pembelajaran sebenarnya kita itu. Nah, oleh karena itu tadi itu juga jadi pendidikan itu sudah dilihat sebagai satu sistem. Jadi misalnya komponen-komponen dalam pembelajaran, kalau dalam pembelajaran itu lebih kecil, tapi kalau dalam pendidikan dalam suatu sekolah misalnya, apa saja sih komponennya yang ada di situ? Ada komponen kepala sekolah, ada komponen guru, ada komponen siswa, ada komponen kurikulum, ada komponen media gitu loh, ada komponen sarana prasarana. Nah, semua komponen itu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Contohnya Anda sendiri nih di Universitas Islam Jakarta, di Fakultas Pendidikan Agama Islam. Jadi Anda itu siapa sih komponen yang ada di situ? Komponennya yaitu yang jelas itu ada dekan di situ, ada dosen ya kan, ada mahasiswa, ada kurikulum kan. Nah, kemudian ada sarana prasarana, ada media. Jadi itu semua bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? PAI itu Anda itu mau jadi Anda menjadi mahasiswa di PAI itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mencetak guru kan, mencetak guru pendidikan agama Islam. Nah, itu dia. Jadi untuk mencetak guru agama Islam tadi ditentukan tujuannya apa, tujuan dari PAI itu sendiri. Nah, PAI sendiri itu mencetak guru agama Islam, guru agama Islam yang seperti apa, guru PAI yang seperti apa gitu. Nah, itu ditentukan gitu loh. Kemudian untuk mencapai itu tadi apa yang diperlukan gitu loh. Komponen apa? Itulah adanya komponen dosen di situ, adanya komponen kurikulum, adanya komponen sarana prasarana, kemudian ada mahasiswa itu sendiri gitu loh. Nah, itulah nanti yang dikembangkan gitu loh. Nah, jadi nanti kita melihat mahasiswa yang dihasilkan oleh PAI itu dilihat di lapangan setelah selesai. Itu misalnya ada komplain dari sekolah misalnya, oh ini mahasiswa UIJ yang guru agama, guru PAI-nya kok kurang kompeten sih, kok kurang ini sih, kurang ini. Kita dapat feedback tuh dari sekolah. Sehingga kita di kampus juga akan merevisi apa sih yang kurang sebenarnya. Oh, jadi kompetensinya si mahasiswa kita masih kurang misalnya gitu. Itu feedback dari sekolah. Nah, itu nanti kita tambah. Di kompetensi mana sih kurangnya gitu loh. Itu ya. Jadi kan makanya kembali lagi banyak sih yang akan kita perhatikan. Misalnya seorang guru itu
harus memiliki, siapa sih seorang guru itu? Seorang guru itu yang mempunyai 4 kompetensi. Makanya Anda ada PPL nanti. Di PPL itu Anda akan dinilai dengan 4 kompetensi tadi. Kompetensi pedagogi, kompetensi personal, kompetensi profesional gitu ya. Setelah itu kompetensi apalagi satu lagi? Sosial, Bu ya. Sosial. Oke, jadi itu berdasarkan itu tuh nanti Anda kalau PPL dinilai. Kalau sudah lulus 4 kompetensi itu baru Anda eligible menjadi seorang guru. Itu. Kalau enggak Anda tidak bisa dikatakan seorang guru. Makanya kan dikatakan seorang ibu itu guru enggak? Ya. Apakah seorang ibu di rumah tangganya guru enggak? Iya, Bu. Ibu rumah tangga itu guru enggak? Guru buat anak-anaknya, Bu. Kan guru. Kalau guru harus punya 4 kompetensi itu tadi. Gitu loh. Jadi ibu rumah tangga itulah pendidik. Jadi yang kalau guru itu punya 4 kompetensi itu tadi. Dan itu diukur kompetensinya. Kalau lulus 4 kompetensinya baru keluar sertifikat gurunya. Baru Anda keluar ijazah gurunya nanti. Kalau udah lulus PPL, nah boleh tuh lanjutkan ke skripsinya, baru nanti selesai itu ijazahnya ijazah pendidikan agama Islam gitu. Nah, jadi kembali kepada sistem tadi itu sudah kita lakukan. Sekarang untuk melihat seperti apa sih sistem yang ada dalam pembelajaran itu RPP itu loh. RPP itu teknologi pembelajaran yang diambil. Kan lihat tuh di RPP itu yang utama sekali apa? Tujuan kan? Anda sudah belajar nggak RPP, cara pengembangan pembelajarannya? Baru ya. Penyusunan lengkapnya, Bu. Ya, belum lengkap ya, tapi sudah ada KIKD-nya di awal. Sudah ada kan? Nah, itu KD-KD itu tuh, jadi itu tujuan kan? Nah, itu kompetensi dasar kan? Itu tujuannya untuk jadi. Jadi itu tuh, itu sudah menggunakan komponen-komponen sistem. Jadi dilihat di situ. Jadi seperti itu. Jadi dari sekarang ini Anda harus melihat pendidikan itu seperti apa sih? Pendidikan itu adalah sistem. Jadi kalau pendidikan itu misalnya dari UN itu rendah, itu komponen mana sih yang salah gitu? Apakah komponen guru, apakah komponen siswa, atau komponen kurikulum? Gitu loh. Atau komponen evaluasinya. Gitu. Itu harus dilihat yang mana yang lemah. Itu yang diperbaiki. Jadi tidak bisa tiba-tiba mengkambing hitamkan gurunya yang tidak berkompetensi, belum tentu. Jadi itu dilihat. Itu makanya kalau dalam teknologi pembelajaran itu dilihat, diberi feedback, dilihat setiap komponen itu. Apakah sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, begitu juga dalam pengembangan pembelajaran. Makanya dalam pengembangan pembelajaran tadi menggunakan model-model pembelajaran. Nah, itu contohnya tadi ada ADI, ada Asura, itu nanti kalau dimasukkan materi pendidikan agama Islam ke dalam model itu, maka itu dinamakan pengembangan model. Nah, kemudian di dalam pengembangan model tadi itu contohnya misalnya ada komponen tujuan, komponen karakteristik siswa, kemudian indikator dari tujuan yang tadi KD, kemudian ada indikator gitu kan, kemudian ada evaluasi di situ, kemudian ada strategi penyampaian. Di dalam strategi penyampaian tadilah dibutuhkan media-media supaya strategi penyampaian itu menarik gitu loh, tidak membosankan. Nah, itu di situ tuh media, di strategi penyampaian. Kemudian baru strategi pengembangan materinya, baru materinya gitu. Nah, itu tuh yang ada dalam model Asura itu. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan, bisa pakai model itu. Silakan. Jadi di situ. Kalau mengembangkan materi PAI. Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Koreksi, Bu, yang presentasi bukan Adi, Bu, Irsal Sabil, Bu. Oh, iya. Enggak, maksudnya itu tadi model Adi. Oh, model Adi. Model Adi ada model Asura tadi yang disebutkan oleh si presenter. Oh iya, iya. Nah, itu maksud saya. Model. Oh, model. Adi sebagai model. Adi bukan yang presentasi tadi, enggak. Model tadi disebutkan model Adi.
ADDIE gitu tulisannya. Sama Azure, model Azure, model pembelajaran, itu model pembelajaran. Jadi ada model pembelajaran ADI, ada model pembelajaran Azure, ada model pembelajaran Dig and Carry, ada model pembelajaran banyak macam-macamnya yang menemukan gitulah. Nah, kalau kita Indonesia menggunakan model PPSI, pengembangan sistem pembelajaran instruksional. Itu yang kita pakai di Indonesia ini. Jadi memang kita sudah menggunakan teknologi pembelajaran. Kira-kira itu. Oke, nah, sekarang silakan siapa yang mau bertanya. Saya mau undur diri dulu ya, sudah datang. Saya mau pergi dulu, ya, mohon maaf. Mari sama-sama bacakan hamdalah ya, walaupun belum selesai saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu, hati-hati Ibu di jalan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan buat Saudara Adi. Mungkin banyak pertanyaan, silakan disampaikan. Bukan Adi, Man. Itu model. Itu Saudara Irsal. Ya, saya jadi salah. Parah nggak dianggap. Aduh. Gimana Irsal? Gimana Saudara? Ya kayaknya nggak ada yang nanya ya, udah paham kasihan semua kan? ya. Alhamdulillah dah kalau nggak ada yang nanya mah. Jangan ditanya, Chan. Kasihan mau nanya, aku takut Isal nangis. Tuh tahu pokoknya elah pol mah elah. Nah, gue mau nanya, gue nggak paham dari awal. Udah dong Chan. Beliau dari tadi masih bergabung atuh. Baru saya ejek, baru saya. Mana teman-teman mungkin Chan suruh ini Chan, tolong suruh jelasin dari awal lagi Chan. Udahlah. Chan, coba Chan Itu baca sudah dari awal terdapat makalahnya, yuk tinggal dibaca yuk. Waktunya juga nggak dapat banyak kayaknya. 15 menit lagi aja kayaknya ya. Ya, masih apa? Boleh, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan disampaikan. Yang banyak juga nggak apa-apa ya, Siti Rayu. Sampaikan Siti. Kayaknya sih nggak ada ya. Alhamdulillah sih kayaknya. Saya sendiri ya presentasi ya. Langsung siap-siap ini dah. Ya, Mau sholat maghrib. Ini presentasi. Enggak, mau JJ. Oh, jadi. Gimana, cukup? Masuknya cuma setengah tadi. Ya silakan dibaca makalah yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk pertemuan ini. Ini aja kali. Sal. Baik, apa tuh? Ceritain dari awal lagi. Sedih kalau ceritain dari awal, Maman. Gimana teman-teman? Nanti aneh bisa duluan gak ya? Soalnya mau ada acara di musola. Mau ngadain mau maulid. Ya ayo lu Cal, masa lu yang 40-an seh. Ya makanya kan nanya kita izin bisa enggak ini. Serada kabar hilang. Sisma bersisma.